Pocophone F1 ini terbuat dari polycarbonate yang berkualitas tinggi, atau bahasa yang mungkin lebih gampang dimengerti adalah plastik. Di belakang ada dua kamera setup. Kamera yang pertama 12 megapiksel dengan f1.9 dan yang kedua 5 megapiksel dengan f2.0. Di bawahnya juga ada fingerprint reader yang kenceng banget. Selain itu, Pocophone F1 juga punya face unlock yang gak kalah kenceng sama fingerprint readernya. Gak cuma kenceng banget, face unlock ini juga lebih secure dibanding HP-HP murah lainnya yang punya face unlock juga. Mungkin kalian nanya, kok bisa lebih aman? Nah, ini karena Pocophone F1 juga menggunakan infrared untuk autentikasi face unlocknya. Gak cuma lebih aman, infrared ini juga memastikan lo bisa buka HP lo ketika kondisi lagi gelap. Setelah lo ngebuka HP-nya dengan face unlock atau fingerprint reader yang super cepat tadi, lo akan bertemu dengan layar IPS LCD berukuran 6,2 inch. Biarpun layar ini bukan AMOLED kayak flagship pada umumnya, kontras yang lo dapetin dari layar ini juga cukup bagus. Dan setelah ganti ke picture profile yang standar, warnanya juga cukup akurat. Nah, bagi kalian yang gak suka banget sama HP yang ada notch-nya, Pocophone udah berbaik hati dengan menyediakan option untuk menghilangkan notch-nya. Dan kali ini lo gak perlu takut baterai lo bakal habis gara-gara punya HP dengan layar yang terang dan bagus kayak gini. Soalnya Pocophone F1 udah dilengkapi dengan baterai sebesar 4000 mAh. Baterai segede ini fix banget bakal cukup buat lo pakai seharian sih. Tapi in case pemakaian lo ekstrim banget dan tengah hari udah mau habis, Pocophone F1 juga udah support Quick Charge 3.0. Jadi kehabisan baterai tengah hari udah bukan masalah lagi. Ketika lo nonton video di Pocophone F1 ini, lo juga akan ditemani dengan stereo speaker yang memiliki volume keras. Tapi masih berterima kasih banget ke Xiaomi untuk masih include headphone jack di smartphone tahun 2018. Selain nonton, pastinya lo main game juga kan di HP. Gak usah cemas soal gaming di Pocophone, sahabat telunjuk. Soalnya dia udah punya prosesor Snapdragon 845. Kata siapa prosesor paling baru mesti mahal, ya nggak? Snapdragon 845 ini fix kenceng banget sih. Basically bisa lah main high settings game HP apapun yang lagi zaman. Jadi lo gak usah takut kalau mau nyalain high FPS mode di Mobile Legends kalau pakai HP ini. Apalagi dengan liquid cooling, tangan lo gak bakal keringetan pas mau chicken dinner. Lo juga gak perlu takut install game banyak-banyak di HP ini, karena Pocophone F1 punya dua varian memori, yaitu 64GB dan 128GB. Selain itu, dia juga dilengkapi dengan slot microSD yang support up to 256GB. Jadi se-Play Store lo download dah tuh. Untuk kameranya yang 12 megapiksel plus 5 megapiksel yang kita sebut tadi, hasilnya gak berasa kayak HP murah sama sekali. Foto yang dihasilin kamera ini bagus banget untuk harganya. Foto-foto outdoor bagus banget dan pastinya tajam. Dynamic range-nya juga cukup bagus sehingga auto HDR-nya jarang-jarang nyala. Dan bahkan kalau nyala, kalian juga cuma dapat detail yang lebih banyak lagi di shadows-nya. Pokoknya pada kondisi dengan lighting yang cukup, rada susah ngebedain kamera HP ini dengan kamera dari HP yang lebih mahal. Nah, challenge berikutnya adalah pada low light. Karena kemampuan low light adalah yang membedakan kamera HP murah dengan kamera HP yang mahal. Dan hasil low light dari Pocophone ini juga ya lumayan. Hasil foto tetap lumayan tajam tapi banyak noise-nya. Selain itu, beberapa dari hasil fotonya juga ada bagian-bagian yang sedikit blur karena nggak ada OIS-nya. Untuk portrait mode-nya sendiri juga lumayan bagus. Edge detection-nya bekerja dengan baik dalam kondisi lighting yang cukup dan background yang nggak terlalu rame. Untuk video, Pocophone F1 ini bisa nge-shoot 4K 30fps. Tapi sayangnya untuk mode 4K ini nggak ada OIS-nya. Tapi selain itu gambarnya sih tajam banget, kontrasnya lumayan dan warnanya juga nggak lebay. Realistis lah warnanya. Dynamic range-nya juga sebagus pada fotonya. Nah, sedangkan untuk video 1080p, smooth banget gara-gara ada stabilization-nya. Tapi sayang nggak terlalu tajam. Sama seperti HP-HP yang marketnya lebih untuk orang-orang Asia, kamera depan Pocophone punya megapiksel yang lebih besar dari belakangnya. Hasilnya cukup detail dan warnanya juga akurat. Portrait mode selfie-nya juga kurang lebih samalah sama kamera belakangnya. Dari tadi kayaknya kedengarannya bagus-bagus aja. Kameranya oke, layarnya lumayan, baterainya awet, speknya juga bagus banget. Terus kekurangannya di mana? Kenapa dia bisa semurah ini? Nah, beberapa kekurangan yang kita temukan adalah salah satunya pada speakernya. Stereo sih, suaranya juga keras sih, tapi ya kualitasnya B banget. Bassnya nggak kedengeran dan treble-nya pun kedengerannya kayak muffled gitu. Selain itu desainnya juga nggak bagus-bagus banget sih.
Nggak seperti HP-HP zaman sekarang yang berusaha bikin smartphone yang bentuknya unik terus bahannya besi atau kaca. Pocophone cuma berbahan plastik aja, kecuali yang Armored Edition ya. Emang sih banyak keuntungannya dari pakai bahan plastik, kayak bisa lebih murah, terus lebih ringan, terus lo nggak perlu takut kalau HP lo retak kalau jatuh. Tapi ya itu dia, rasanya tuh nggak premium aja kalau lo pegang di tangan. Bahkan setelah pakai HP ini untuk beberapa minggu dan balik ke HP yang berbahan besi, kerasa banget bedanya. Selain itu, untuk kalian yang doyan banget Netflix and chill nih, ada baiknya kalian mempertimbangkan bahwa Pocophone F1 nggak support Widevine L1. Ini berarti lo nggak bakal bisa nonton Netflix sampai Full HD. Kualitinya bakal mentok di 520p doang. Buat gue hal ini sayang banget sih, soalnya layarnya udah enak banget buat nonton video. Untuk spek lengkapnya kalian bisa periksa di sini. Jadi gue rekomen gak sih? Menurut gue sih iya. Soalnya lo gak bakal nemu lagi spek kayak gitu di harga serendah ini. Nah kalau misalnya kalian gak terlalu terganggu dengan kekurangan-kekurangan yang gue sebutin tadi, dan lo pengen banget punya HP spek flagship tanpa bayar harga flagship, sikat sih. Rentang harganya dari 4,5 juta sampai 5,5 juta tergantung spek mana yang lo pilih. Tapi pastinya kalian bisa nemuin harga yang lebih murah kalau nyarinya di telunjuk.com. Buat kalian yang belum tahu, telunjuk.com adalah sebuah website di mana kalian bisa membandingkan harga suatu produk dari seluruh e-commerce Indonesia biar kalian bisa dapat harga yang terbaik. Anyway, that's it from me. Kalau kalian suka konten-konten kayak gini, jangan lupa kalian like dan subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Gue Kim, and as always, salam telunjuk.